Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Kita akan segera memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita membaca kitab Mazmur pasal 134 ayat 2-3. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami mendapatkan kepuasan dalam-Mu, karena kami ini tidak puas secara otomatis. Tuhan telah memberikan anugerah yang besar kepada kami. Tolong kami belajar mendapat kepuasan di dalam Engkau. Seperti Paulus, kami ingin belajar mendapat rahasia kepuasan di dalam Tuhan. Bukan dengan mendapatkan apa yang kami inginkan, tetapi dengan makin masuk ke dalam rencana Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi jemaat yang terus kuat di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita sering memuja dan meninggikan secara berlebihan keberhasilan, capaian-capaian diri dan sesama kita. Padahal keberhasilan dan capaian itu hanya akan bertahan untuk sesaat waktu. Hal tersebut berbanding terbalik dengan apa yang Tuhan kerjakan. Dirinya, rencana dan karyanya tidak pernah berubah dalam segala kurung waktu. Muliakan Tuhan dan tinggikan Tuhan semata. Ia pantas mendapat pujian dan pengagungan kita. Ia tidak berubah hari ini, esok sampai selama-lamanya. Mari kita memuliakan Dia, tinggikan Dia. Yang
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan, puji Tuhan. Kami pagi ini bisa beribadah mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kasih Tuhan yang menyertai kami sepanjang tahun 2023. Kami percaya hidup kami semua karena anugerah dan kasih Tuhan. Pagi ini kami mau membuka hati kami mendengar sabda firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami dan menyertai kami. Dan kuasa Tuhan dan menyertai hamba-Mu, bibir hamba-Mu Tuhan pakai untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu sesuai kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, pada pagi tema khotbah kita, bersyukur dalam segala hal. Saudara kasih Tuhan, ini sudah mau menjelang akhir tahun. Kita harus bisa mengucap syukur. Sepanjang tahun ini kita melewati suka dan duka. Dan semua yang kita lewati atas campur tangan Tuhan dan pimpinan Tuhan. Bersyukur adalah hal yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya. Karena bersyukur adalah bentuk iman dalam Tuhan yang memberi keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar, dan bahwa Tuhan selalu bekerja untuk kebaikan orang-orang percaya. Tetapi tidak jarang bersyukur ini sulit dilakukan. Dan terkadang juga menantang. Faktor pun beragam seperti kecewa. Merasa cemas. Merasa selalu kurang. Dan masih banyak lagi saudara kasih Tuhan. Bersyukur sejati itu adalah pilihan. Seseorang dapat memilih untuk fokus pada hal-hal yang dia syukuri daripada hal-hal yang menyebabkan keluhan atau kekecewaan. Ini dapat membantu seorang untuk merasa lebih positif dan optimis tentang hidup. Namun juga diperlukan untuk diingatkan bahwa bersyukur bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah bagi semua orang. Dan dapat memerlukan usaha, latihan untuk menjadi lebih baik dalam bersyukur. Apa yang ditulis 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Ayat 18, mari kita baca bersama-sama. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dihendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara kasih Tuhan, salah satu hal sederhana yang dihendaki Allah dari kita adalah mengucap syukur dalam segala hal. Artinya apapun keadaan kita alami, kita tidak boleh lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Meskipun terlihat sederhana, namun pada kenyataannya masih banyak orang percaya yang sering salah paham tentang mengucap syukur. Mereka menganggap mengucap syukur itu hanya dilakukan jika mengalami sukacita dan keberhasilan dan pencapaian target, pencapaian kesuksesan.
Misalnya memenangi sesuatu kecapaian yang dia ingin capaikan, meraihkan penghargaan, bebas dari masalah, diberkati luar biasa dalam segala hal. Terkadang orang sulit bersyukur apabila dalam keadaan susah dan penuh masalah. Ini menunjukkan seorang-orang bersyukur itu tergantung pada kondisi yang kita alami. Padahal tidaklah demikian. Sebab firman Tuhan menegaskan kita harus mengucapkan syukur dalam segala hal. Artinya ada atau tidak ada masalah, diberkati atau tidak diberkati, senang atau susah, tetap harus bisa mengucapkan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ditulis oleh Efesus pasal 5 ayat 20. Ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah saudara kasih Tuhan, perhatikan penekanan pada kalimat senantiasa atas segala sesuatu. Ini artinya kita harus terus menerus atau selalu mengucapkan syukur atas segala apapun yang kita alami setiap hari. Termasuk ketika kita alami diperlakukan buruk oleh orang lain, ketidaknyaman hidup atas persoalan. Saudara, memang tidak gampang ketika kita menghadapi permasalahan, ketika kita menghadapi berbagai tekanan yang membuat kita mengalami kekecewaan, terpancing dengan emosional, dengan perkataan-perkataan tidak pantas. Nah inilah, apakah kita bisa mengucap syukur? Saya sebagai pendeta sering mengalami tekanan-tekanan, menjadi kambing hitam oleh orang-orang. Padahal orang itu diberkati, tetapi dia untuk menutup kesalahan dia mengkambing hitamkan pendeta. Saudara kasih Tuhan, istri saya juga mengalami. Dia begitu mengasihi pegawainya yang sudah bekerja 13 tahun. Tapi pegawainya mencuri keuangan dia tanpa dia tahu. Akhirnya istri saya kaget dan kecewa. Nah disinilah saya sebagai hamba Tuhan dan istri saya belajar untuk mensyukuri apa yang terjadi. Ini tidak gampang, tapi kita terus belajar, latihan untuk mengucap syukur semuanya. Walaupun kita kecewa. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata kotor. Seperti apa dituliskan Efesus pasal 5 ayat 4. Ayat 4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaiknya ucapkanlah syukur. Saudara, ucapkan syukur dalam kejadian orang-orang yang menjelekkan kami, orang-orang yang menjatuhkan kami, orang-orang yang mengkambing hitam kami, kita harus bersyukur. Orang yang dia percayakan, dia terus menerus orang yang dia sayangkan, tapi orang itu main dan orang itu mengambil uang dia tanpa dia tahu. Semua itu harus bersyukur. Memang tidak gampang, tapi Alkitab mengajar kita senantiasa mengucap syukur segala hal. Dalam contoh yang paling mudah kita ingat tentang hidup Ayub. Bagaimana Ayub menyikap semua penderitaan berat yang dia alami. Dalam satu hari semua anaknya mati, harta kekayaannya habis. Ayub juga menderita sakit di seluruh tubuhnya. Istrinya menuduh dia mengutuki Allah. Nah saudara, tidak ada manusia menderita begitu berat seperti Ayub. Namun demikian Ayub tetap bersyukur kepada Allah. Di ayat 1 ayat 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandung ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, ini satu kalimat firman yang begitu luar biasa. Adakah dalam kehidupan sekarang ini ada orang yang menderita yang begitu berat seperti Ayub?
Saudara kasih Tuhan, masih bisakah bersyukur dalam segala hal? Alkitab mencatat Ayub bisa lakukan mengucap syukur dalam segala hal. Itulah yang harus kita belajari, saudara kasih Tuhan. Ayub telah membuktikan bahwa sekalipun dalam penderitaan berat, ia mampu menjalankan kehendak Allah untuk mencari syukur dalam segala hal. Jika Ayub bisa, bagaimana dengan kita? Seharusnya kita harus bisa. Untuk itu mari kita minta tuntunan Roh Kudus. Sebab hanya dengan pengertian kuasanya saja kita dimampukan untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal seperti Ayub. Saudara-saudara kasih Tuhan, mungkin mudah bagi kita untuk mengucap syukur ketika keadaan sedang baik-baik. Tetapi alangkah sulitnya melakukan itu ketika kita di tengah badai ketupukan dalam kesesakan. Yang lebih disayangkan lagi, ada banyak orang pula yang lupa untuk mengucap syukur ketika mereka sedang keadaan baik-baik. Karena terlena dalam segala kenyamanan kenikmati hidup mereka. Saudara kasih Tuhan, sebuah ucap syukur sesungguhnya merupakan hal yang sangat penting dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Bukan cuma untuk menunjukkan kita sebagai pribadi yang menghargai segala sesuatu yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi juga ada kuasa di balik di sebuah ucapkan syukur. Mari kita lihat ketika Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang makan. Dengan modal 5 roti 2 ikan. Kisah ini terjadi ketika Yesus berkhotbah kepada ribuan orang yang Kisah ini terjadi setelah Yesus berkhotbah kepada ribuan orang dan menyembuhkan mereka yang sakit. Yesus kemudian berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka ini harus diberi makan. Tetapi jumlah yang ada makannya terlalu sedikit. Lalu apa yang terjadi? Yesus meminta murid-muridnya untuk membawa jumlah kecil makanan tersebut. Matius pasal 15 ayat 36, mari kita baca. Ayat 36. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Ajaib bukan? Dengan 5 roti 2 ikan, Tuhan Yesus mengangkat 5 roti 2 ikan dengan mengucap syukur. Ajaib terjadi. Semua orang kemudian bisa makan dengan kenyang. Bahkan dikatakan setelah itu masih terdapat sisa 7 bakul besar penuh. Apa yang tadinya tidak mungkin terjadi menjadi mungkin. Apa yang membuat hal yang mustahil kemudian menjadi mungkin. Kita bisa melihat kuncinya ada di balik pengucapan syukur. Dari sini kita bisa melihat bahwa jelas ada kuasa di dalam ucapan syukur. Tuhan Yesus mengajar kita selalu dengan mengucap syukur karena ada kuasanya. Baru saya tahu hari ini ternyata mengucap syukur itu memang tidak gampang, tapi mengucap syukur itu ada kuasa. Karena hidup ini semua berkat dari Tuhan. Kita bisa hidup sampai akhir tahun 2023 itu pemberian Tuhan. Tanpa pemberian Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Semua dalam genggaman kuasanya. Saudara kasih Tuhan, ada 8 macam ucapan syukur. Pertama, menyerahkan segala sesuatu termasuk masa-masa kita alami ke dalam tangan Tuhan. Yang kedua, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Yang ketiga, mengatakan kepada Tuhan bahwa kita mau dibentuk dan diproses sesuai cara dan kehendak Tuhan. Yang keempat, membiarkan kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita. Yang kelima, membiarkan kuasa Tuhan bekerja dalam mengubah hidup kita. Yang keenam, meninggalkan segala keinginan pribadi kita dan menerima sepenuhnya apa yang terjadi, bahkan dalam keadaan yang paling buruk sekalipun. Yang ketujuh, menghargai segala sesuatu yang sudah diberikan Tuhan kepada kita pada hari ini. Yang ke-8, percaya dengan iman bahwa seburuk apapun yang kita alami pada hari ini, ada suatu rencana besar yang Tuhan sediakan bagi kita di depan sana.
Saudara kasih Tuhan, inilah 8 cara yang kita harus belajar untuk mengucap syukur. Kita harus bisa mengucap syukur. Dan apapun kita serahkan kepada Tuhan. Biarkanlah Tuhan yang proses dalam hidup kita. Masih ingat apa yang saya khotbah? Tuhan Yesus berkata, Maria mendapat bagian terbaik. Karena Maria hanya duduk diam dengan firman Tuhan. Marta sibuk sana, sibuk situ. Ini waktunya kita duduk diam dengar firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, mari kita belajar untuk ucap syukur. Segala hal, yang penting ucap syukur aja sudah. Karena itu diajarkan Tuhan. Kita nggak mau tahu apapun keadaan. Yang penting tiap pagi mengucap syukur. Tiap malam mau tidur mengucap syukur. Dalam segala hal terjadi. Bisakah saudara lakukan? Jika saudara bisa lakukan, berarti saudara sudah melakukan setiap perintah Tuhan yang Tuhan katakan kepada saudara pada hari ini. Nah saudara, saya berikan satu ilustrasi, memiliki hati yang bersyukur. Seorang bijak mengatakan, saya selalu mengeluh bahwa saya tidak memiliki sepatu baru. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya memberikan satu ilustrasi, memiliki hati yang bersyukur. Seorang bijak mengatakan, saya selalu mengeluh bahwa saya tidak memiliki sepatu baru. Sampai akhirnya saya bertemu dengan seorang yang tidak memiliki kaki. Saya selalu mengeluh atas makanan yang tidak disukai. Sampai akhirnya saya bertemu dengan seorang mengais makanan karena kelaparan. Saya selalu mengeluh atas pondok saya yang kecil. Sampai akhirnya saya mendapati seorang yang terlelap di pinggir jalan yang ramai. Saudara kasih Tuhan, tanpa memiliki hati mengucap syukur, manusia tidak pernah hidup dengan tenang. Tiada beban yang lebih besar dan membuat jiwa sangat tertekan selain daripada tindakan seseorang yang memiliki kebiasaan suka mengeluh. Sangat mudah kita tenggelam dalam keluhan karena terlalu membesar-besarkan kelemahan dan kekurangan diri. Alhasil, kita tidak melihat banyak berkat yang kita peroleh dan seharusnya pantas kita disyukuri. Saudara, kita tidak pernah bisa tenang kalau kita tidak mau mengucap syukur. Hidup ini sudah mujizat, saudara kasih Tuhan. Banyak orang yang mengalami kekayaan tetapi tidak pernah tenang di waktu dia malam waktu tidur. Saudara lihat banyak orang yang menderita ketika dia tidur, ngoroknya luar biasa. Yang benar yang mana? Banyak orang yang makan, yang berlimpah-limpah, tapi tidak mengucap syukur. Di sana orang yang kekurangan makan. Nah saudara, kalau kita hidup bisa sampai hari ini masih sehat, kita hidup masih ada tempat tinggal, kita hidup masih ada kendaraan yang kita bawa untuk transportasi, kita harus bisa syukur semuanya. Jangan mengeluh, jangan terus-menerus membesarkan kelemahan saudara. Percaya apa yang dikatakan Tuhan Yesus, mengucap syukur dalam segala hal. Karena mengucap syukur ada kuasa Allah yang bekerja dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih atas firman-Mu. Kau mengajar kami untuk mengucap syukur dalam segala hal. Kita dengan mengucap syukur dalam segala hal, ada kuasa Allah yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami terus mengucap syukur dalam keadaan kita. Baik pun dalam keadaan suka dan duka kita tetap mengucap syukur. Bukan hanya diberkati kita mengucap syukur. Ketika kita terpuruk kita juga harus mengucap syukur. Jangan mengeluh. Jangan memandang kelemahan kita. Serahkan semua kepada Tuhan. Senantiasa mengucap syukur. Tuhan yang memimpin dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Itulah yang diajarkan Tuhan. Apapun kondisi keadaan saudara, apapun terpuruknya saudara, apapun penyakit yang saudara alami,
apapun kondisi keuangan saudara, baik Anda diberkati atau belum, baik Anda diberkati atau belum diberkati, baik pemulihan belum terjadi atau sekarang saudara dipulihkan, berlimpah-limpah. Marilah kita belajar untuk berucap syukur dalam segala hal. Karena berucap syukur dalam segala hal yang diajarkan firman Tuhan, ada kuasa Allah dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.